Salam. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar saudara pada hari ini? Saya berdoa dan berharap semuanya dalam keadaan yang baik oleh karena kasih dan anugerah serta kemurahan daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya menyampaikan bahwa sebagaimana yang telah diumumkan di grup WA Gereja oleh majelis, bahwa selama bulan Juli 2020 ibadah-ibadah kita masih kita laksanakan secara online, baik itu ibadah minggu maupun kegiatan rohani di luar hari minggu, seperti acara di hari Selasa, hari Kamis, hari Jumat ya, semuanya masih dilakukan secara online, dan kita berdoa supaya keadaan di kota Surabaya bisa normal, dan dengan demikian kita bisa kembali laksanakan ibadah seperti sedia kala. Nah, hari ini walaupun kita masih laksanakan ibadah secara online, tentu kita harus bersyukur pada Tuhan karena kita masih dapatkan kesempatan ini untuk beribadah. Nah, telah tiba saatnya untuk kita membaca firman Tuhan dan mempelajarinya. Saya mengajak kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasihi untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 22. Saya ulangi, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 22. Demikian firman Tuhan. Saudara bisa menyimak dan saya akan bacakan untuk kita semua. Nasihat. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikianlah bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mendirikan jemaat di Tesalonika di dalam perjalanan misionernya yang kedua. Dia tidak lama berada di kota itu karena dikatakan terjadi pertentangan, sehingga kemudian dia akhirnya meninggalkan kota itu dan pergi ke tempat yang lain namanya Berea. Setelah berada di Berea dan melaksanakan pelayanan di sana, kemudian juga terjadi hal serupa seperti di Tesalonika, maka Paulus kemudian tinggalkan lagi kota Berea dan pergi ke tempat yang lain, yaitu ke Athena. Setelah tiba di Athena, maka Paulus kemudian mengutus Timotius untuk pergi ke Tesalonika di dalam rangka memperhatikan kehidupan kerohanian daripada jemaat yang dirintis yang ada di Tesalonika. Sementara waktu itu Paulus dari Athena dia pergi ke kota Korintus.
Nah, saudara-saudara, setelah Timotius melaksanakan tugas yang diberikan Tuhan melalui Paulus untuk memperhatikan keadaan daripada jemaat di Tesalonika, maka Timotius kemudian menyusul Paulus ke kota Korintus. Dan setelah bertemu dengan Paulus di sana, maka Timotius menceritakan kepadanya mengenai bagaimana keadaan daripada jemaat di Tesalonika. Nah, dengan mendengar dari Timotius apa yang terjadi dengan jemaat di Tesalonika, maka Paulus kemudian menulis surat 1 Tesalonika ini. Banyak hal Paulus bicarakan dalam surat ini. Di antara mengenai hari Tuhan yang akan datang seperti pencuri, mengenai bagaimana status daripada orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus yang meninggal dunia sebelum Yesus datang yang kedua kali. Paulus menulis surat untuk menuntun mereka dalam hal ini, karena memang perjumpaan Paulus dengan mereka tidak begitu lama. Paulus harus tinggalkan mereka dengan begitu cepat, maka mereka kurang mendapatkan semacam bimbingan, tuntunan bagaimana hidup sebagai pengikut Yesus. Nah, Paulus menulis surat ini yang di dalam isinya pun terdapat poin mengenai Paulus membimbing mereka tentang bagaimana harus hidup sebagai orang-orang mengikut Yesus. Nah, khusus di dalam pasal 5 ini, ya, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-22, Paulus memberikan paling tidak ada 3 poin besar. Ya, kalau kita membaca tema perikop ini dikatakan nasihat. Ya, nasihat ini maksudnya adalah semacam tuntunan praktis atau semacam pedoman bagaimana mereka harus hidup. Apa yang menjadi kewajiban atau cara hidup yang harus dipedomani oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tadi saya katakan ada 3 poin besar yang Paulus uraikan di dalam pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 22 ini. Yang pertama, Paulus bicara pada mereka mengenai hubungan antara jemaat itu dengan dikatakan mereka yang mengajar, memimpin di dalam Tuhan, ya, atau pemimpin-pemimpin rohani atau hamba-hamba Tuhan. Bagaimana mereka harus bersikap dalam hal ini? Kemudian yang kedua, Paulus bicara memberi nasihat mengenai bagaimana hubungan di antara mereka sebagai sesama pengikut Yesus. Baru nanti poin yang ketiga, Paulus bicara mengenai bagaimana mereka harus hidup, ya, tuntun dalam hidup sebagai pribadi dalam kaitan menjadi seseorang yang mengikut Yesus atau menjadi orang Kristen. Maka saudara-saudara, pada poin yang pertama mari kita akan lihat bagaimana mereka harus hidup, ya, dalam hubungan dengan para pemimpin. Coba kita lihat di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Di situ dikatakan demikian, saya bacakan. Kami minta kepadamu, ya, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Ya, nah di sini Paulus memang pada saat itu dia sedang tidak bersama dengan jemaat Tesalonika, dia berada di tempat yang lain. Tapi kelihatannya ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, ya, untuk bisa melayani jemaat di Tesalonika itu. Di sini dikatakan yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dikatakan begitu. Bahkan dikatakan bekerja keras. Ya, bekerja keras, memimpin dalam Tuhan, kemudian menegur. Nah, ini kita lihat Paulus membuat penjelasan mengenai tugas daripada hamba Tuhan, yaitu dikatakan di situ memimpin dalam Tuhan lalu menegur. Itu harus dikerjakan. Paulus mengatakan di situ bekerja keras. Ya, memimpin dalam Tuhan dan menegur. Nah, maka di sini kita menemukan ternyata kehadiran seseorang yang mengajar firman Tuhan, yang memimpin dan beri teguran-teguran, itu sangat penting, sangat berarti, dan sungguh dibutuhkan oleh gereja, dibutuhkan oleh jemaat. Waktu saya persiapan firman Tuhan ini,
Saya mencoba merenungkan, kurang lebih seperti kalau kita sedang bepergian di jalan raya, ya, kita melihat di sana memang banyak rambu yang dipasang, bermacam-macam rambu dipasang, tapi kemudian ada petugas polisi lalu lintas yang mengarahkan, mengingatkan, memberi teguran kalau kemudian terjadi pelanggaran. Nah, di sini kita melihat betapa pentingnya tugas seorang hamba Tuhan untuk bisa menyatakan firman Tuhan. Apa yang Tuhan nyatakan dalam kitab suci, hamba Tuhan perlu menyatakannya dengan jelas kepada umat, kepada jemaat, supaya itu dimengerti dan dipahami. Ya, karena di situ dikatakan memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur. Saya mengutip apa yang ditulis oleh Paulus dalam surat Efesus, ya. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 dan seterusnya, di situ Paulus menulis begini. Dan ialah, maksudnya Tuhan ya, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Nah, di sini memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Ini tugas pada pemberita firman katanya tadi, ya. Lalu dikatakan bahwa bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saya melalui para pemimpin yang oleh Paulus dikatakan bekerja keras, memimpin kamu dalam Tuhan, menegur kamu, maksudnya dalam membawa kita untuk bertumbuh dalam kedewasaan, mengenal Yesus dengan baik, bertumbuh ke arah Kristus, makin serupa dengan Kristus, makin mirip dengan Kristus. Nah, ini tugas hamba Tuhan. Maka di sini kita melihat di sini bahwa ternyata kehadiran hamba Tuhan, ya, orang yang disiapkan Tuhan, dipakai Tuhan untuk mengajarkan firman Tuhan itu, kehadirannya menjadi sangat penting dan sangat berarti. Ya, maka Paulus mengatakan di situ, jemaat supaya dikatakan supaya kamu menghormati mereka. Ya, dikatakan menghormati mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menghormati mereka di sini adalah kita perlu untuk mendengarkan apa yang diajarkan melalui mereka. Dan di situ bahkan di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-13, supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Ya, menjunjung mereka dengan kasih karena pekerjaan mereka. 17 Paulus menulis begini. Penatua-penatua yang baik kepemimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripaya berkhutbah dan mengajar. Ya, mereka yang berkhutbah, mengajar, memberitakan firman Tuhan, mereka perlu ditopang, didukung dengan kasih, supaya mereka bisa maksimal dalam pemberitaan-pemberitaan, di dalam mengajarkan firman Tuhan. Kita bisa mendukung dengan mendoakan, supaya Tuhan sendiri memimpin hamba-hambanya, menuntun mereka, menopang, menolong, agar semua pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan pada kita benar-benar berasal dari Tuhan, dan itu merupakan ajaran yang matang dan sehat, menghantar kita untuk bertumbuh secara baik di hadapan Tuhan. Maka Paulus minta kepada jemaat di Tesalonika supaya menghormati mereka yang bekerja keras, memimpin dalam Tuhan dan memberi teguran. Ya, menjunjung dalam kasih. Misalkan melalui hamba Tuhan, ada teguran yang kita dapatkan, perlu kita dengarkan dengan baik. Saya mengamati orang seperti Yohanes Pembaptis. Dia memberi teguran kepada Herodes, tapi kemudian kepalanya dipenggal. Iya kan? Nah, seperti itu. Ini artinya tidak menghormati hamba Tuhan, tidak menghormati orang yang dipimpin Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Maka setiap kita yang kemudian melalui hamba Tuhan kita bisa dengarkan firman Tuhan, kita perlu mendengarkan firman Tuhan dengan baik yang diberitakan oleh para hamba Tuhan.
Dengan demikian kita bisa bertumbuh seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi. Nah, ini poin yang pertama, ya, yang ditekankan oleh Paulus dalam perikop ini. Sekarang saya ajak kita untuk lihat pada poin yang kedua, di mana Paulus berbicara kepada jemaat, ya, untuk bagaimana mereka bisa melaksanakan kehidupan dalam rangka berelasi di antara sebagai sesama pengikut Yesus. Ya, coba kita lihat mulai ayat yang ke-13 tadi. Kalimat berikut dikatakan begini. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Paulus minta kepada jemaat supaya hidup dalam damai seorang dengan yang lain. Tidak menimbulkan atau mendorong perpecahan. Harus hidup dalam damai. Ya, menjaga perdamaian dan kerukunan sesama pengikut Yesus. Sesama umat Tuhan harus menjaga kerukunan dan perdamaian di antara sesama anggota tubuh Kristus. Bukankah pemazmur mengatakan bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Betul atau tidak? Ya, bahkan dalam surat Roma dikatakan, ya, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, sehingga tidak terjadi perselisihan atau permusuhan. Harus hidup dalam damai. Itu yang diminta oleh Paulus. Ya, yang ditekankan di sini supaya hidup dalam damai seorang dengan yang lain. Kemudian kita lihat di ayat yang ke-14 dikatakan kami juga menasihati kamu. Nah, dia lanjutkan dengan mengatakan kami menasihati, memberi nasihat. Dikatakan bahwa tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Jadi kalau ada yang hidupnya tidak tertib, yang berbuat onar dan melakukan kesalahan, di situ dikatakan harus ditegur. Tidak boleh dibiarkan. Ditegur itu berarti bahwa kita berusaha untuk menyadarkan supaya kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada apa yang seharusnya. Kalau dia berada di jalan yang salah, diingatkan supaya kembali kepada jalan yang benar. Nah, saudara-saudara, suatu ketika dalam satu penerbangan, saya bersama dengan teman-teman di pengurus sinode gereja kita, ya, waktu kita naik pesawat karena kurang teliti maka kita salah mengambil tempat duduk. Ya, kita menempati tempat yang semestinya bukan tempat kita. Nah, tetapi ternyata di dalam pesawat itu ada petugas. Ya, mereka datang kemudian meneliti nomor berapa. Duduknya di sini, ini nomor berapa. Ternyata setelah diteliti, nomor yang harus kami tempati, ya, yang tertera di lembaran itu tidak cocok dengan yang sedang kami tempati. Maka petugas itu kemudian tidak membiarkan. Dia mengatakan silakan pindah. Ya, seperti ini. Menegur, ya, dalam arti siapkan untuk kembali kepada posisi yang seharusnya. Nah, sebagai orang Kristen, ya, kita kan bukan malaikat. Kadang-kadang masih bisa salah jalan. Ya, jalan berpikir kita bisa keliru. Ya, ucapan-ucapan kita pun bisa keliru. Tindakan-tindakan kita pun bisa keliru. Karena kita ini manusia. Maka kita membutuhkan teguran. Di sini Paulus mengatakan, kami menasihati kami saudara-saudara, ya, menasihati kamu supaya dikatakan tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Harus menegur. Teguran itu bagian daripada membangun supaya sesama kita itu sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Nah, selama ini bagaimana? Kalau kita melihat teman kita, saudara kita berjalan dalam jalan yang salah, adakah kita sudah menegur atau kita mengatakan biar sajalah, terserah dia. Mau tidak terserah dia. Tidak. Di sini dikatakan tegurlah. Ya, perlu untuk saling mengingatkan, tentu saja dalam kasih, supaya sama-sama berada dalam apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian di situ dikatakan, hiburlah mereka yang tawar hati. Ya, di antara kita bisa jadi ada orang-orang, saudara-saudara kita yang tawar hati. Tawar hati bisa terjadi karena dia mengalami rasa bersalah oleh karena masa lalunya. Harus dihibur. Dalam Yesus ada pengampunan dosa, bukan?
Tidak boleh terpuruk dalam keputusasaan, dalam rasa bersalah. Darah Yesus sudah tumpah pada kayu salib. Waktu kita datang padanya, tidak boleh dikuasai lagi oleh rasa bersalah. Ya, orang bisa menjadi tawar hati kan dikuasai rasa takut, rasa murung dan sedih. Ada yang sedang sedih hari ini? Ada yang sedang murung hari ini? Firman Tuhan mengatakan kita harus, ya dikatakan menghibur yang tawar hati, yang takut, yang murung, yang sedih, yang sedang menderita. Harus dibesarkan hatinya. Iya kan? Bagaimana membesarkan hatinya? Di sini dikatakan dihibur, memberi dukungan, pendampingan, memotivasi dengan firman Tuhan. Iya kan? Ketika orang sedang tawar hati, kita perlu mendekati dengan firman Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus mengatur semuanya itu baik. Amin. Tuhan Yesus mengatur semuanya itu indah. Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kan ada nyanyian. Ada satu sahabatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Perlu untuk saling mengingatkan. Supaya yang tawar hati dibangkitkan semangatnya. Karena pekerjaan daripada iblis adalah menuntun, mendesak orang supaya orang terus dalam sikap yang tawar hati, ya, putus asa, frustrasi dan seterusnya. Tapi dalam Tuhan kita punya pengharapan, ya. Nah, saudara-saudara, kemudian dikatakan dalam ayat yang ke-14, saya lanjutkan, belalah mereka yang lemah. Yang lemah harus dibela. Baik lemah rohaninya, lemah ekonominya, lemah dalam status sosialnya. Ya, kadang ada yang tidak mampu bertahan menanggung beban hidup. Betul atau tidak? Yang lemah harus dibela, ditopang, ditolong, mengarahkan supaya datang kepada Tuhan. Kalau kita ingat, ada orang yang lumpuh itu bukan? Kemudian ditolong oleh saudara-saudaranya, teman-teman, sahabat-sahabatnya. Mereka menggotong dia, membawanya pada Yesus. Kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Betul atau tidak? Nah, ini menjadi semacam teladan untuk kita. Belalah mereka yang lemah. Beritakan bahwa ada Yesus. Yesus yang memihak kepada mereka yang tersingkirkan. Yesus peduli pada mereka yang lemah, yang terbatas tak berdaya. Bukankah dia sudah mengatakan, marilah kepadaku, semua yang letih, lesu dan beban berat. Orang yang lemah hidupnya, lemah secara rohani maupun dalam hal yang lain, perlu dibela. Masyarakat kecil perlu untuk mendapatkan perhatian daripada kita semua. Apalagi di masa sulit seperti sekarang ini. Adanya virus corona ini membawa dampak yang sangat besar. Banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggal akibat daripada virus corona. Tapi saya pernah mendengar ada yang mengatakan, bukan hanya kematian seperti yang kita saksikan itu. Tapi dalam bidang yang lain pun terjadi banyak persoalan, banyak masalah. Untuk bisa bertahan hidup di tengah perekonomian yang sulit, tidak mudah. Nah, disinilah peranan kita. Ya, peranan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat tersentuh di lingkungan di mana saya tinggal. Di satu RW ini ada program. Ya, program yang dirancang kemudian disosialisasikan kepada seluruh masyarakat melalui RT setempat. Jadi RW membuat program, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat melalui RT-RT. Beritanya yang sampai kepada kita itu begini Bapak, Ibu dan Saudara. Mari kita peduli. Ya, apa yang kita miliki bisa kita berikan. Jangan sampai di lingkungan RW kita ini ada yang mati kelaparan di masa sulit ini. Kemudian setiap keluarga didatangi. Saya masih ingat Pak RW turun langsung ke rumah-rumah. Minta dukungan untuk kemudian bisa memperhatikan saudara-saudara kita yang lemah, yang tidak mampu. Nah, saat ini sesuatu yang menarik. Sebagai gereja memang kita perlu memikirkan hal ini. Ya, menaruh perhatian kepada mereka yang lemah, yang tak berdaya menghadapi beratnya tekanan hidup di dunia ini. Itu yang ditekankan oleh Paulus di sini. Kemudian dikatakan bersabar. Sabar terhadap semua orang. Jangan membalas jahat dengan jahat. Ya, jadi sabar, tidak membalas jahat dengan jahat. Kalau ada yang menyakiti hati kita harus menahan diri. Amin.
Tidak boleh meledak-ledak kemudian melampiaskan emosi. Harus sabar. Jangan membalas jahat dengan jahat. Minggu lalu kan dengarkan firman Tuhan. Stefanus mengatakan waktu dia dilempari dengan batu, dia katakan, ya Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini pada mereka. Dia ikuti teladan Yesus. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka Efesus 4 di sana Paulus menulis bahwa sama seperti Bapa telah mengampuni kita, mari kita mengampuni saudara kita, kan, satu dengan yang lain. Ya, maukah kita mengampuni? Ya. Di sini dikatakan, sabar dan jangan balas jahat dengan jahat. Usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Nah, jadi ini merupakan poin yang kedua. Paulus menuntun, memberi nasihat, panduan mengenai bagaimana berrelasi di antara sesama umat Tuhan dan dengan masyarakat secara keseluruhan. Saya tiba pada poin yang ketiga. Ini Paulus bicara mengenai kehidupan pribadi dalam hubungan dengan Tuhan. Ya, kehidupan pribadi dalam hubungan dengan Tuhan untuk bisa membangun diri. Di sini kita temukan dalam ayat yang ke-16. Di sana mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Amin. Bersukacita senantiasa. Mengapa harus bersukacita sih? Karena kita sudah mengenal Yesus. Mazmur 16 mengatakan, di hadapanmu ada sukacita yang melimpah. Betul atau tidak? Ya kan? Kita sudah mengenal Yesus. Yesus yang mati disalib dan bangkit kembali. Mengampuni dosa kita, ya. Menanggung hukuman dosa kita pada kayu salib. Mengalahkan kuasa maut. Hancurkan kuasa kematian. Memberi kita hidup yang kekal. Maka kita harus bersukacita. Betul atau tidak? Apapun yang terjadi, kita harus selalu bersukacita. Ya, Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 6 ayat 10, sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersukacita. Dalam pelayanannya banyak tantangan, penjara dan aniaya menantinya, tapi dia tidak berhenti bersukacita. Dia katakan sebagai orang berduka cita, senantiasa bersukacita. Di sini dia menasihati jemaat di Tesalonika. Di sana terjadi penganiayaan. Makanya Paulus kemudian pergi dari kota itu. Di tengah masa sulit seperti itu, Paulus katakan bersukacitalah senantiasa. Kepada jemaat di Filipi, ya, Paulus pernah masuk penjara di sana. Dia katakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Di tengah bahaya virus corona, masih adakah sukacita dalam hidup ini? Bukankah firman Tuhan mengatakan mati ataupun hidup kita milik Tuhan? Amin. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, bukan? Lalu kenapa kita tidak bersukacita? Karena itu bersukacitalah. Amin. Ya, bersukacita. Kita memang harus bersukacita. Ya. Bersukacita bahkan dikatakan senantiasa. Roma 12 ayat 12 mengatakan bersukacita dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekun dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan. Ya. Kemudian dia katakan hati yang gembira. Tuhan mengatakan Amsal 17 ayat 22 kan. Hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, adakah hati saudara sedang bergembira hari ini? Lalu bergembira karena apa? Bersukacitalah senantiasa. Jangan tawar hati pada masa kesesakan. Karena kecillah kekuatanmu, katanya. Amsal 24 ayat 10. Karena itu, apapun yang terjadi, tetaplah bersukacita. Ya, keadaan sesulit apapun, tetaplah bersukacita. Nah, kemudian yang berikut, ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Supaya terus bersukacita, harus tetap berdoa. Tetap berdoa maksudnya adalah, ya, terus menerus berdoa. Selalu berdoa tanpa jemu. Berdoa tanpa lelah. Ya. Doa di sini adalah bentuk kekuatan orang percaya dalam menghadapi berbagai situasi dalam hidup. Melalui doa kita minta kekuatan. Kekuatan dari Tuhan untuk menopang kita di tengah masa sulit. Memberi kita kekuatan serta memberi kita jalan keluar. Dan itu yang dikerjakan oleh Paulus. Di dalam penjara pun dia berdoa. Maka dia menulis surat dengan mengatakan bertekun dalam doa.
Kolose 4 ayat yang kedua. Ya. Kemudian dalam Efesus 6 ayat 18. Di sana doa sebagai senjata dalam peperangan rohani. Kita perlu berdoa. Berserulah kepadaku pada masa kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, katanya. Mazmur 50 ayat 15. Maka mari kita selalu berdoa. Doa tanya kita mengandalkan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan tetap kita pelihara. Dengan demikian rohani kita bisa bertumbuh. Lalu saya lanjutkan. Di ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-18 mengatakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kita diminta untuk mengucap syukur. Ya. Mengucap syukur dibicarakan seperti ini kan gampang. Betul atau tidak? Tapi mempraktikannya itu bukan hal yang mudah. Waktu semuanya berjalan normal. Kesehatan kita normal. Pekerjaan kita normal. Perekonomian kita normal. Rumah tangga kita normal. Mungkin bisa mudah untuk kita naikkan ucapan syukur. Tapi bagaimana ketika keadaan menjadi terbalik? Semua menjadi tidak normal. Masihkah ada ucapan syukur kepada Tuhan? Di sini dia katakan mengucap syukur dalam segala hal, suka duka, sehat sakit, ya kan? Senang ataupun susah, lancar ataupun tidak lancar. Betul atau tidak? Kita harus mengucap syukur. Ya. Mengucap syukur bahkan dikatakan bahwa di dalam segala hal karena itu yang dikehendaki Allah. Maka mari, apapun yang terjadi dalam hidup ini, mari kita selalu bersyukur. Tadi sudah saya singgung, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Ya, Tuhan tidak mengizinkan apa-apa untuk mencelakakan hidup ini. Ya, untuk menghancurkan hidup ini tidak. Dia izinkan apapun yang terjadi, walaupun itu menyakitkan. Di balik itu Tuhan punya rencana yang baik. Semuanya itu indah. Apa yang dia kerjakan dalam hidup kita itu, semua itu indah adanya. Karena itu, sekali lagi, apapun yang terjadi, mari bersyukurlah kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan, Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Ya? Ya. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Bersyukur dengan segenap hati. Ya, bukan dengan setengah hati atau sekedar ucapan di bibir, tapi dia katakan dengan segenap hati. Ya. Kemudian yang berikut, jangan padamkan roh. Ya, kita harus ikuti pimpinan roh. Ya, jangan sampai kita memanjakan diri dengan hawa nafsu kedagingan atau hanya memikirkan perkara-perkara duniawi. Ya. Lalu dikatakan lagi jangan anggap rendah nubuat. Maksudnya itu bicara mengenai pengajaran firman. Ya, yang kita dengarkan tidak boleh kita anggap rendah. Ya, ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita, itu harus kita hargai. Dengan demikian kita bisa mengenal isi hati Tuhan. Kita makin bertumbuh. Kemudian saudara-saudara, di ayat yang ke-21 dikatakan, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan atau menjauhkan diri dari dosa. Nah, sebagai bagian penutup daripada firman Tuhan hari ini, dunia ini memang semakin individualis. Sebagai umat Tuhan, mari kita tetap menghormati, menaati, mengasihi dan mendoakan para pemimpin rohani kita. Amin. Peduli terhadap saudara seiman agar mereka terus bertumbuh serupa dengan Kristus. Saling menasihati tadi. Dan secara pribadi senantiasa bersukacita, berdoa, bersyukur, belajar firman Tuhan setiap hari. Mengapa kita butuh nasihat? Karena kita masih hidup di dunia ini. Kita belum sempurna. Maka siapapun kita ini, mari senantiasa rendah hati. Membuka diri untuk kemudian menerima nasihat dari Tuhan. Melalui firman Tuhan yang disampaikan para hamba Tuhan. Atau renungan-renungan yang kita baca. Dengan demikian hidup makin berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.